kalau badan saya tidak keluar darah berarti saya bukan manusia ya, seperti itu. Nah, oke, sahabat channel Zakir, saya lanjutkan ya, ini part yang kedua. Nah, setelah saya melamun atau berpikir terus ya, kalau ilmu tersebut itu tidak ada manfaatnya di akhirat, atau pada akhirnya kita itu mati-mati juga. Disitulah berniat saya untuk menyudahi, mengamalkan dan mau melepaskan keilmuan tersebut ya, sahabat yang takut. Nah, akhirnya saya itu mencari cara sendiri ya, sahabat yang takut. Bagaimana caranya melepaskan ya energi tersebut, karena saya pikir kalau badan saya tidak keluar darah berarti saya bukan manusia ya, seperti itu. Saya berpikir terus, kalau manusia ya selayaknya ada sakit dan keluar darah tatkala terluka. Itu juga sambil saya itu istilahnya mencari tahu ini bagaimana cara melepasnya itu. Saya mau tanya ke pembimbing saya, orangnya sudah jauh kan ya, sahabatnya. Akhirnya saya punya cara sendiri untuk supaya saya ini berdarah lagi tatkala disilet, seret gitu kan. Pada waktu itu saya beli silet gold, aduh masih belum berdarah ini, cuman hanya seperti garis paku gitu kan, ada merah seperti itu ya, tapi ya nggak berdarah. Bagaimana caranya ya? Akhirnya saya menemukan cara, yaitu awalnya itu mencuri punya pencuri. Nah, baca tadi. Jadi orang ini mencuri ya, terus dicuri lagi sama saya. Ya terus terang sahabatnya, akhir itu saya alami ya. Orang itu ceritanya mencuri perabotan rumah tangga. Kenapa saya tahu di situ ada perabotan rumah tangga? Karena sudah sering kali akhirnya saya curi lagi tuh. Jadi mencuri punya pencuri. Setelah itu, waktu itu ya ada piring-piring, banyak piring, terus ada mangkok gitu kan. Ya seperti perabotan dapur sebetulnya ya, sahabatnya. Terus juga nggak ada yang wow sebetulnya, bukan seperti sekarang kan ada magic chair, ada dispenser, itu enggak ya. Perabotan dapur itu panci, terusnya piring, itu piring prasmanan, mangkok, gelas, seperti itu ya. Mencuri punya pencuri saya itu. Nah, setelah itu saya jual tuh. Nah, duitnya udah saya beli rokok aja ini. Mungkinan itu ya nggak bagus juga ya, sahabat channel Zakir, ini jangan diikuti nih ya. Ini pelajaran untuk yang nonton video ini, jangan ikuti mencuri itu ya, sahabat channel Zakir. Saya lakukan itu karena apa? Karena biar saya ini bisa berdarah, maksudnya seperti itu. Setelah itu akhirnya kan saya coba lagi, aduh masih belum berdarah ini, bagaimana caranya? Tiba-tiba ada terbersit di pikiran, di otak saya ini, udah ngintip orang mandi saja. Tapi syaratnya ngintip orang mandi biar ketahuan, seperti itu ya, sahabat yang Zakir. Akhirnya itu saya lakukan juga ya, sahabat yang Zakir. Pada saat itu kan itu di tempat
kontrakan itu ya di WC umum ya, saya itu di toilet umum ngintipnya itu ya sahabat saya. Toilet umum istilahnya ada kan yang perempuan, khusus perempuan itu mandi, ada yang buat laki-laki ada mandi. Nah akhirnya saya pertama mengintip, istilahnya kan saya lupa ya bagaimana caranya agar ketahuan, karena kan resep ya namanya ngintip orang mandi pada saat itu kan. Waduh ini mulus banget ini. Wah akhirnya kan udah nggak karuan ya. Ini yang jangan ditiru juga ya sahabat yang dakir, jangan ditiru juga ini ngintip orang mandi. Kenapa saya lakukan? Biar badan saya berdarah. Satu kali ngintip selamat, nggak diomelin, nggak berdarah, masih tidak berdarah begitu disilet. Nah ngintip lagi saya tuh. Jadi malahan di dalam pikiran saya itu kan harusnya kan biar ketahuan, biar dimarahi, baru di situ hilang luntur. Justru malah keasikan ya sahabat saya dakir. Ini jangan ditiru, ini jangan ya sahabat saya dakir. Itu orang mandi itu saya lakukan dulu. Saya berani membuat video ini ya karena memang itu pengalaman. Karena saya juga saat ini juga kan belum tentu saya itu benar, dalam arti kelakuan juga wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu kan. Saya juga nggak merasa benar saat sekarang, dulu seperti itu tidak ya sahabatnya. Namanya manusia pasti ada kisah pengalaman. Kalau saya berani saya buatkan video pengalaman saya. Ngintip lagi, lama-lama nih ngintip ini resep juga sahabat saya dakir. Aduh jadinya keseringan ngintip itu belum sempet saya bagaimana caranya ini biar ketahuan gitu kan, diomelin gitu. Masih enjoy saja ngintip lagi itu. Ya kurang lebih pengintipan itu 7 hari lah ya sahabatnya. Kemungkinan saya juga ya itu kan dosa juga. Ngintipin orang mandi dosa kan. Makanya sahabat yang dakir ya jangan diikuti. Akhirnya saya pikir wah kalau saya nggak ketahuan, nggak diomelin ini ya tetap aja nggak ada gunanya ya seperti itu. Akhirnya suatu saat saya ngintip, saya sambil teriak sahabat yang dakir. Tuh ya ini mohon maaf ya karena itu memang saya lakukan untuk ada sesuatu yang diinginkan saya gitu. Pas saya ngintip kan itu ngintip ya perempuan mandi itu kan. Kalau di ininya kan di statusnya kan istilahnya perawan. Makanya pas ngintip saya sambil teriak, masa perawan pentil tetenya hitam, saya bilang begitu. Kan dia bingung ya, tengok sana tengok sini, mungkin kan di kamar mandi ini kok ada suara orang. Nah dia belum ngeh kalau saya lagi ngintipin ya. Nah akhirnya saya teriak lagi, oh itu mah perawan apaan, saya bilang. Kok perawan itu pentil susunya kok hitam, saya bilang begitu kan. Nah ini loh saya lagi lihat tuh kan hitam kan. Wah di situ buru-buru yang mandi itu si mbak-mbak itu keluar terus bawa air itu. Saya tungguin ya sahabatnya yang terakhir. Saya disiram, saya dipukul sama gayung itu, saya diomelin sama si mbak-mbak itu. Banyak orang yang melihat nonton ya sahabatnya yang terakhir. Tuh, orang nonton banyak tuh pada ngelihat. Wah katanya ini jangan-jangan ini orang katanya sudah sering ini ngintip ini. Saya bilang enggak, pas lewat aja. Itu kalau zaman sekarang kemungkinan saya udah diborgol itu ya sahabat yang dakir. Iya kalau zaman sekarang pasti dilaporin sama polisi, sama yang mbak-mbak saya intip itu kan. Pelecehan pandangan kemungkinan, karena yang megang enggak kan cuma ngintip doang. Nah, makanya sahabat channel dakir ya jangan ikuti yang tentang mencuri punya pencuri, yang akan mengintip orang mandi. Itu jangan diikuti ya, pokoknya janganlah.
Akhirnya saya ditonton sama orang banyak yang nggak begitu banyak ya. Ada ya ibu-ibu, ada anak-anak, bapak-bapak juga. Si Mbak itu memarahi saya ya, sahabat channel Dakir. Pokoknya sampai saya itu merah, malu gitu. Tapi memang disengaja, saya ya sengaja untuk apa? Supaya saya bisa berdarah seperti itu ya. Akhirnya saya diam aja, diomelin. Ada juga kan orang, wah ini brengsek katanya nih orang ini. Itu dari orang mana sih katanya ini? Dari Mas, dari mana Mas? Enggak Pak, saya liwat Pak, saya bilang. Cuman itu gebar-gebur. Saya kan jujur Pak, saya bilang gitu. Masa katanya perawan pentilnya hitam. Kalau nggak percaya Pak, lihat aja Pak, tanpa marah kan. Yang saya intipnya itu. Itu kan. Padahal saya itu nggak jauh dari kontrakan saya itu. Tidak jauh itu tempat saya ngintipnya itu. Nah, saya mah cuman berkata jujur Pak, saya bilang. Kan saya lihat tuh si Mbak ini kan lagi mandi. Katanya si Mbak ini kan masih perawan. Cantik, perawan, tapi kok pentilnya hitam. Saya bilang, saya ngomong. Saya lihat, saya omongin. Itu segitu orang yang ada istilahnya tadinya itu menonton saya itu mungkin kesel. Akhirnya di situ ada seperti menyairkan suasana ya. Karena saya mau ngomong sih, ya saya cuma berkata jujur Pak. Saya bilang, orang saya lihat si Mbak ini pentilnya hitam ya saya ngomong aja. Masa perawan pentilnya hitam, saya bilang gitu. Akhirnya si Mbak ini keluar mukul saya pakai gayung, nyiram, ngomelin. Ya sudah, saya bilang nggak apa-apa saya mah. Ya memang kalau orang jujur itu Pak pahit, saya bilang begitu. Akhirnya itu selesai di situ ya. Ya, selesai di situ. Selesai di situ saya pulang, saya langsung ambil silet gol itu ya, sahabat channel Dakir. Saya ambil, saya goreskan ujungnya, tres itu langsung darah itu cret. Alhamdulillah, saya merinding tuh. Alhamdulillah ya Allah. Saya sudah keluar darah lagi, berarti saya ini manusia. Karena sebagaimana kisah atau riwayat ya, riwayat Kanjeng Nabi itu dilempar pakai batu juga berdarah. Maka saya juga berpikir Nabi kita saja dilempar sama batu berdarah, kita umatnya kok nggak mau berdarah gitu. Makanya itu saya lepaskan ya sahabatnya. Dan sampai sekarang itu tidak pernah saya amalkan lagi zikiran tersebut ya. Sekalipun masih ingat itu lapatnya masih ingat, saya nggak pernah lakukan lagi. Karena saya berpikir ya Nabi kita saja menurut riwayat itu di perang atau dilempar batu itu berdarah. Ya saya kok umatnya yang banyak dosa, yang banyak hilaf kok nggak mau berdarah. Itu kan seolah-olah saya ini takut sama ketentuan Allah, menangkal, oh yang terjadi apa di depan bakal dibacok, berarti saya harus mempunyai ilmu anti bacok. Itu nggak perlu ya. Akhirnya begitu alhamdulillah ada pencerahan sedikit dari sering berpikirnya saya itu, saya lepaskan ya sahabat saya. Nah singkat cerita, akhirnya alhamdulillah saya itu sudah kembali berdarah, dan pada saat ini pun itu sudah berdarah. Tatkala kena beling ya berdarah gitu kan. Kalau lagi ini ngirisin bawang juga ya berdarah. Alhamdulillah bersyukurnya itu saya sudah kembali. Bila mana tergores oleh benda tajam itu sudah berdarah. Nah, saya sudah kembali berdarah. Nah kemungkinan ya pengalaman kisah saya istilahnya yang diberi judul kebal yang sesungguhnya, yaitu ada di dalam himbauannya. Maka himbauan saya untuk video yang ini
Ilmu kebal yang sesungguhnya ialah keikhlasan dan kesabaran hati ya sahabat channel Dakir. Yang mana bila dicontohkan itu tatkala kita ada yang menyaci, ada yang memaki, bahkan ada yang menghina, kita harus bisa menahan rasa-rasa cacian, hinaan, cemooh. Itu harus kuat, harus kebal, karena semata-mata itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya sahabat yang Dakir. Terusnya juga kita itu harus kebal juga tatkala kita di dalam keadaan yang kemungkinan Allah sedang menguji kita di dalam tidak berkecukupan itu, atau belum dilimpahkan oleh Allah, belum diamanahkan rezeki dunia oleh Allah, karena hanya Allah lah yang tahu siapa-siapa yang akan diamanahkan. Maka kita juga harus kuat dan bersabar menghadapi segala ujian dan cobaan di dalam hidup ini. Aduh, himbauannya ya sahabat yang Dakir, mudah-mudahan ada manfaat dan pelajarannya. Nah, khususnya untuk saya sendiri, nah, umumnya ya untuk sahabat channel Dakir semua atau yang menonton video yang ini, mohon maaf saya tidak menyudutkan para praktisi-praktisi yang memiliki ilmu-ilmu kebatinan yang seperti yang saya ceritakan. Saya tidak menyalahkan dan tidak mau menyudutkan siapapun. Ini hanyalah sepenggal kisah saya yang mana saya ungkapkan di channel Dakir ini tidak untuk menyudutkan siapapun. Anggaplah ini sebagai hiburan, syukur-syukur ada pelajarannya bisa diambil. Kalaupun tidak mengambil hikmah dan pelajarannya ya tidak apa-apa ya sahabatnya Dakir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Cukup sekian, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.